Bukan, kulo saking Kalimantan, Pak. Oh, dari Kalimantan. Ya, Kalimantan Timur. Mas siapa? Fahrian. Fahrian. Nggih. Oke, sampean. Kalau saking dapat beras. Udah tak beras. Yang tiga. Yang tiga itu Pak Ambali. Gak kenal. Nah, salah tanya maksudnya ya Jamal. Tidak tahu ya. Mbaknya ada. Terangan mana? Oh, Kembang. Iya. Ya, monggo. Terus nanti Untuk yang pertama ini tanglet bagaimana administrasi pendidikan di Madrasah Aliyah Beruni niki dalam itu tadi yang dari bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum yang ada di sini seperti apa? apanya ini maksudnya? Administrasinya? Iya, pelaksanaannya. Pelaksanaannya? Nggih. Yang dimaksud terkait dengan kegiatan atau bagaimana? Nggih, kegiatan sehari-hari. Nggih, kegiatan Pembelajaran sehari-hari ya. Kalau bisa saya awali dari kurikulumnya ya. Nggih. Sementara kurikulum untuk di Al-Quran ini belum memakai kurikulum merdeka karena sifatnya masih pilihan dan kita belum termasuk kriteria yang bisa melaksanakan kurikulum merdeka karena Kemenak salah satunya mensyaratkan bahwasanya sekolah yang sudah mendapatkan pelatihan dari Kemenak itu baru yang bisa pakai kurikulum merdeka. Berarti kalau Al-Quran ini masih memakai kurikulum K13. Bagaimana di Al-Quran ini kegiatannya? Kalau kegiatan sehari-hari di Al-Quran ini diawali dalam kegiatan aktivitas pembelajaran ini diawali dengan pra-KBM. Nah, pra-KBM itu sebelum KBM dimulai sudah ada kegiatan yang namanya pra-KBM. Itu kalau yang pertama di situ kegiatannya ada tartil Al-Quran itu anak kelas 10. Jadi sesuai jenjang kemampuan mereka dipilah-pilah. Nanti ada tentornya masing-masing sesuai kemampuannya anak masing-masing. Ada beberapa kelompok. Itu pagi kalau misalnya pra KBM itu untuk kelas 10. Untuk kelas 11 ada praktek baca kitab kuning. Berikut kelas 12 juga praktek baca kitab kuning lanjutan. Untuk kelas 12 itu pra KBM, berarti sebelum jam KBM formal dimulai. Itu di sini di Berun itu ya. Lalu pada pra KBM itu dimulai dari jam 7 kurang 10 menit itu sudah mulai masuk anak-anak. Di jam 7 kurang 10 menit itu pra KBM diakhiri sampai dengan jam 7.30. Lalu jam 7.30 sampai dengan jam 14 lebih 10 itu KBM formal. KBM yang kayaknya sekolah umumnya itu ya. KBM jadwal formal itu dari jam 7.30 sampai dengan jam 14 lebih 10 menit. Lalu apa KBM ini yang dilaksanakan ya sesuai dengan kurikulum K13. Jadi yang keipaan ya sesuai dengan jurus keipaan sesuai dengan KMA 183 ya 184 ya struktur kurikulum. Yang IPS juga gitu sesuai dengan struktur kurikulum 183 ya 184 ya. Jadi KMA 184 yang ada agama di sini ya. Agama juga begitu sesuai KMA 184 itu terkait dengan struktur kurikulum. Untuk PAI-nya itu KMA 183. Jadi mengacu pada KMA 183. Nah, seperti itu. Jadi formalnya KBM formal dimulai dari jam 7 lebih 30 menit yang menerapkan kurikulum itu tadi ya. Sampai dengan 14 lebih 10 itu KBM formal. Ya lainnya sekolah umumnya ya. Lalu untuk yang pasca KBM ada pasca KBM juga sifatnya ekstra ya. Pasca KBM itu dimulai jam 14 lebih 10 menit sampai dengan 15 lebih 30 menit. Itu pasca KBM. Jadi bukan KBM formal lagi,
sifatnya ekstra. Sifat ekstra itu apa kegiatannya? Ya ekstrakurikuler macam-macam. Ada banyak untuk terkait jam pada hari Senin sampai dengan hari Kamis itu untuk anak kelas 10 dan 11 ada PPA dan PPI berseling-seling. Kalau kelas 10-nya PPA, 11-nya PPI. Kalau kelas 10-nya PPI, kelas 11-nya PPA. Itu dari Senin sampai dengan Kamis. Lalu untuk yang Sabtu sama Ahad itu apa? Nah ini ekstra yang macam-macam. Untuk Sabtunya itu ada ekstra untuk kelas 10 dan 11 itu selang-seling ya. Jadi kalau kelas 10-nya pramuka, kelas 11-nya ekstra olahraga ya, ekstra olahraga. Kalau kelas 11-nya pramuka, nanti kelas 10-nya yang olahraga itu khusus hari Sabtu. Untuk hari Ahad, nah ini ekstra yang macam-macam. Yang Ahad ini, ya dari jam 14.10 sampai setengah 4 atau 15.30 itu, ini ekstra yang macam-macam. Banyak macam-macam, ada qiraat, ada al-banjari, ya, ada tahfidz Quran, terus macam-macam. Ada futsal, banyak sekali ekstranya, sangat banyak sekali. Ada kelompok futsal, ada yang badminton, ya. Ada yang voli, macam-macam. Yang itu terpilah masing-masing anak punya pilihannya masing-masing sejak awal masuk di sini ya. Itu sudah mulai memilih. Itu seputar secara umum ya kegiatan pada kurikulum K13 di MA ini diawali dari pra KBM sampai dengan KBM sampai terakhir pasca KBM. Pasca KBM. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana staffing atau kepegawaian dalam melakukan administrasi pendidikan di Madrasah Aliyah Beiruni? Gimana maksudnya itu? Maksudnya itu apa? Pengisian bidang ataupun unit dengan personal yang akan melaksanakan tugas kegiatannya itu seperti apa di sini? Gimana? Diulang kembali. Gimana? Ini bagaimana staffing ataupun kepegawaian dalam melakukan administrasi pendidikan? Oh iya. Di Madrasah Aliyah Beiruni. Iya, kalau di sini ya masih mungkin terbatas pada administrasi yang manual ya. Belum banyak bersifat online. Hanya kalau misalnya keuangan ya, keuangan, administrasi keuangan, keteguan, ya sifatnya masih manual, komputer biasa ya, tidak berbasis online. Ya, jadi masih manual tapi komputer ya, tidak berbasis online. Jadi sementara belum memakai aplikasi atau software berbasis online ya, tapi masih pakai manual semuanya. Jadi administrasinya itu manual tapi pakai komputer. Sekarang yang namanya digital itu biasanya kan aplikasinya itu untuk secara administrasi dan lain sebagainya itu kan memakai aplikasi berbasis web yang aplikasinya dimasukkan dalam web, hosting ya, aplikasi hosting. Nah, sementara ini belum, hanya RDM yang ada. Aslinya kita sudah menyiapkan, sudah ada ya, sudah ada hasilnya. Jadi cuma pemaksimalannya yang belum. Jadi pemakaiannya tingkat lanjutnya belum. Bahannya sudah ada di hostingnya Beiruni itu sudah ada untuk misalnya tentang perpus itu sudah ada aplikasinya, cuma belum bisa pakai, memakainya belum bisa ya. Ada LMS pembelajaran, LMS misalnya untuk pembelajaran itu ada yang namanya LMS Learning ya, Learning Management System itu jadi ada juga, cuma belum kita maksimalkan. Absensi dan sebagainya online hasilnya sudah ada dan kita sudah kerjasama dengan pengembang webnya, cuma belum dimaksimalkan. Jadi masih tahap persiapan, entah kapan ini. Tapi itu software sudah terinstall pada hostingnya MAP. Cuma kita nggak bisa jalan sendiri karena yang pengembangnya yang ahli. Ya, aslinya kita sudah punya itu termasuk
pemanfaatan untuk pengumuman online untuk kelulusan itu kita sudah bisa pakai kalau itu, termasuk apalagi yang bisa pakai kayak RDM masuk berbasis hosting. RDM itu rapor yang digital itu ya, berbasiskan hosting itu sudah kita pakai. Ada sebagian yang lain yang lebih banyak lagi itu belum bisa kita pakai, termasuk pembelajaran yang kayak digital gitu ya, di berbasis web di situ. Itu seharusnya sudah ada, cuma kita yang belum bisa maksimalkan. Ini masih cocokkan waktu dengan pengembang webnya. Tadi pertanyaan apa, saya belajar kemana? Administrasi ya, administrasi tadi. Ya, intinya administrasinya masih manual walaupun berkomputer tapi belum berbasis hosting. Kan sekarang banyak kayak bank itu kan, ya. Jadi pemanfaatan untuk KTU misalnya bisa pakai apa? Ya pakai hosting, sudah aplikasi poin lagi Iya. ya. Yang selanjutnya bagaimana proses motivatif ataupun pergerakan untuk mencapai tujuan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan siswa yang ada di Madrasah Beruni. Motivatif apa itu? Pergerakan mungkin dari para guru ataupun staf-staf untuk apa? Mencapai tujuan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan siswa yang ada di sini. Ya. Seperti apa? Ya, intinya perencanaannya harus matang ya. Merencanakan suatu kegiatan pembelajaran itu harus matang. Misalnya kayak semacam mau mengajar juga harus persiapkan apanya, materi pembelajaran, RPP dan lain-lain itu harus siap ya. Seperti itu. Di samping itu juga kalau ada kemungkinan pelatihan penunjang untuk guru pun, Bapak Ibu guru juga bisa kita ikutkan. Contohnya misalnya dalam kegiatan MPMP dan lain sebagainya itu ya, itu salah satu penunjang untuk supaya kegiatan pembelajaran lebih bermutu atau lebih meningkat. Bapak gurunya ya bisa ikut pelatihan. Itu akan diterapkan pada mungkin dari per bulannya ataupun daftar ulangnya. Nggak ada daftarnya seperti itu. Berarti Bahkan mungkin kami boleh tahu bagaimana pembiayaan administrasi di sini, mungkin dari per bulannya, daftar ulang, pendaftaran dan kegiatan yang ada di sini. Ketika mau masuk ke ini gitu ya. Iya. Kalau dari awal mau masuk di ini, itu siswa itu di awalnya diberi soal tes yang namanya tes penjajakan. Jadi ada beberapa jalur aslinya masuk di sini. Jalur beasiswanya ada ya, akademik. Ada jalur yang non akademik. Ya. Akademik itu berarti kemampuan pengetahuan ya. Yang non akademik itu bisa jadi skill dia juara apa ya, juara qiraah atau ada biasanya juga jalur beasiswa tahfidz gitu. Ada juga jalur duafa ya. Ada juga duafa. Ada juga jalur bina keluarga namanya. Ya, tak eling-eling. Saya ingat-ingat aku dulu nih, sing sak dulur sekolah sini ya, itu bina keluarga. Jadi kalau sama-sama satu saudara yang bina keluarga ini di sini masih dua-duanya aktif, salah satu mesti free, yang satu sesuai kemampuan. Ya. Yang satu tetap sesuai kemampuan, tapi yang satu mesti free, ya, gitu kan? Nah, yang satu ini gratis pun, yang ini, yang satunya sesuai kemampuan. Banyak jalur berarti. Iya, berbagai jalur. Itu masuk sini berbagai jalur. Nah, itu pun pada saat pendaftaran aslinya kita hanya ada uang pendaftaran itu 50.000. Itu pun kalau tidak terbayar ya tidak masalah, karena orang nggak mampu. Nah, itu. Tadi ada tulisan formalitasnya 50.000. Tapi akhir-akhir ini banyak mereka yang bayar. Kalau dulu ada yang nggak bayar ya apa mau. Nah, itu dari awal. Lalu setelah mereka tes dari berbagai jalur tadi ya, mereka tentunya ada yang lolos, yang beasiswa, yang akan kita beri beasiswa, fasilitas beasiswa.
Yang mereka yang nggak lolos kita alihkan ke jalur yang lain. Kalau dia duafa ya ke duafa. Ya, itu ada fasilitas untuk duafa. Yang punya keluarga seperti itu tadi. Terus ada tahfidz. Nah, yang lolos tahfidz ya tahfidz. Yang nggak lolos tahfidz nanti ke beasiswa tahfidz maksudnya minimal 1 juz. Minimal bisa hafal 1 juz. Nah, kalau nggak lolos bisa dialihkan ke reguler atau misalnya duafa ya ke duafa. Seperti itu. Nah, anak setelah masuk di sini dikasih angket, dikasih wawancara, angket 2 bulan ditulis, ya, habis tulis sama orang tua, ya, konsul sama orang tua punyanya apa terkait ekonomi, terkait pendidikan, terkait keluarganya, adik kakaknya berapa, pekerjaan orang tua apa, penghasilan tiap bulan kurang lebih berapa dan sebagainya, bawa ke sini. Lalu sekitar 1 mingguan ke depan ya itu orang tua diundang untuk penentuan kemampuan SPP atau iuran masing-masing dari berbagai jalur tadi ya. Yang beasiswa ya fasilitasnya beasiswa apa aja, poinnya ada gitu. Kalau yang nggak beasiswa nanti dikerjakan sesuai dengan apakah faktor penghambat dan pendorong dalam menjalankan administrasi pendidikan ya fasilitas atau kemampuan pribadi. Penghambatnya itu tadi fasilitas dan kemampuan. Mendorong misalnya ada fasilitas tapi kemampuannya tidak berguna untuk memakai komputer dan sebagainya. Ada loh, ada juga kok staff kita yang dengan kemampuan tapi fasilitasnya ada tapi beliaunya tidak mampu. Lalu ini ya belajar bagaimana evaluasi bisa penilaian dalam menjalankan administrasi ya itu sudah dijelaskan dari awal. Ada orangnya bisa fasilitasnya yang enggak. Evaluasi penilaian penilaian yang tadi penilaian diagnostik dalam menjalankan administrasi. Tapi orangnya jadi mampu mau kayak punya siap ini mau selalu tapi setiap saat kita lengkap apa ya yang hosting tadi plus minus kita evaluasi barangnya lengkap sampai tapi mengonyakannya itu nggak bisa. Siapa yang bisa melengkapi apa yang pengelompoknya sudah salah selesai tapi belum dimaksud. administratif ini kan gitu seyoganya Itu aslinya merupakan kita. nah, sehingga kita maunya menuju ke situ proses pembelajaran dan sebagainya. kita evaluasi kita ini banyak harusnya ya kan sebagai pendorong. Jadi untuk yang sudah era yang sekarang digital ini perlu kita mulai melengkapi sedikit demi sedikit. Ya salah satunya yaitu tadi pembelajaran yang LMS gitu ya, berbasis hosting dan sebagainya. Itu salah satu yang kita masih belum bisa maksimalkan. Maka ini sedang kita berusaha untuk mengembangkan, termasuk yang tadi pembelajaran yang berbasis 3 dimensi tadi. Itu tetap selalu kita evaluasi. Evaluasinya bagaimana kita masih kurang, maka kita step by step sesuai kemampuan madrasah mulai melengkapi. Ini mau dilengkapi dengan, kalau dulu kan masih LCD proyektor. Nah, itu kan bagian dari juga evaluasi pembelajaran nggak efektif karena LCD dok gitu kan. Sekarang zamannya online, zamannya internet. Maunya kita ganti dengan LCD yang smart TV 1111 gitu maksudnya per kelas. Maunya. Nah, sekarang masih LCD di kelas-kelas ada LCD proyektor. Apalagi zaman saya kuliah masih UHP, enggak kenal UHP paling tidak kenal OHP itu apa. OHP itu kayak LCD tapi manual. Jadi hanya lampu thread ya kan. Kalau pengen warna ini mika transparannya harus ditulisi warna. Pakai spidol warna itu baru disorot. Dulu saya kuliah itu pakai OHP gitu itu. Nah, ini kita evaluasi seiring pada perjalanannya pembelajaran secara digital begini. Wah, ini kita masih sangat kurang jauh. Nah, LCD aja udah gak zaman dengan LCD. Yang banyak apa malah Smart TV yang banyak. Karena mereka anak-anak sekarang itu belajarnya banyak yang pakai HP kan. Nah, aplikasi di HP sangat banyak. Nah, di situ di sekolahnya nggak ada itunya. Wah, padahal mereka lebih canggih, sudah pakai HP di rumah. Ya, seperti itu. Termasuk fasilitas-fasilitas kayak QR itu berbasis web juga kemarin saya lihat.
web yang juga bisa disambungkan dengan HP-nya. Jadi mereka itu bisa dikirimi kode sehingga tahu tugas dari gurunya apa, tapi berbasis 3 dimensi, nggak virtual bisa. Iya, jadi anak di kelas saya itu siapa aja, saya kirim kode dari saya mau memberikan tugas apa di situ terkait misalnya matematik, itu mereka akan bisa buka pakai aplikasi mereka, tak langsung. Nah, di situ berbasis 3 dimensi. Di situ ada pertanyaan